Jadi di apartemen ini kita sengaja untuk melihat ke sini untuk mempelajari bagaimana memiliki tips-tips untuk mengisi apartemen 2 kamar. Apartemen ini memang terbatas, ukurannya 50 meter persegi, tapi harus menjawab semua fungsi yang ada dalam sebuah rumah landed house. Harusnya kita masuk ke show unit. Ini show unit yang pertama, apartemen 2 kamar 50 meter persegi. Ya guys, jangan lupa subscribe dong ya, like-nya, subscribe-nya ya ke Mama Maimu ya. Oke ya. Yuk kita sambil lihat. Nah, masuk ke dalam apartemen yang 2 kamar tadi, langsung ketemu foyer. Foyer ini berfungsi sebagai bridging dari ruang umum ke ruang publik ke ruang semi private, pantry dan living room. Jadi kita cuma meletakkan biasa dinding sama meja di sini ya, bisa untuk kalau buku, majalah atau apapun itu ya. Kan kita kan kalau dari masuk ke rumah kan misalnya taruh apa gitu ya. Nah, ini tempatnya. Oke. Ini pantry-nya. Ya, pantry-nya nih. Pantry-nya cukup luas. Sekitar 3,5 meter kalau sampai lebar kali ini. Fungsinya juga banyak banget di sini. Oke. Pertama-tama, sebentar, sorry. Ini ada yang lewat nih Om. Ini nih. Nah, ini mulai dari pas masuk pintu tadi nih, ada mesin cuci nih. Nih mesin cuci. Ya, jadi bisa ditaruh mesin cuci nih di dalam sini. Memang udah dialokasikan dan ada sumber airnya nantinya. Ya, ini ada meja makan. Kenapa meja makannya begini? Kenapa nggak vertikal ke sana? Karena ini adalah untuk menghemat tempat. Kalau dia ke sana itu akan sempit banget, nggak bakal bisa buka pintu kabinet dan sebagainya. Kita taruh di sini dia sebagai penghalang, bukan penghalang apa? Supaya tidak sempit, dan juga dia sebetulnya pembatas juga antara ruang yang semi publik ini ke arah yang pantry yang agak padat. Pemilihan kursi makan juga sengaja kita pilih yang nggak pakai sandaran supaya tidak sempit. Kalau pakai sandaran kan ngeblok ya, orang datang langsung datang, wah sempit banget gitu ya. Jadi kita sengaja taruh sini. Nah, terus kita ke arah dalam. Ini sink. Ini adalah untuk tempat storage, piring, wajan, apa dan sebagainya. Ini kompor. Ini kompor untuk masak. Nah, ini kompornya, tipsnya sama yang tadi nih. Gasnya nih buat mama-mama yang nggak capek nih untuk ganti gas. Suami lagi kerja, nggak ada pembantu ya, nggak ada yang bantu, sorry. Nah, ini nih gasnya tinggal ditarik aja, diganti, tutup lagi, masukin. Nggak berat, nggak usah ngangkat-ngangkat ya mah, capek mah. Nah, ini kalau ini ada tempat bumbu. Jadi ada tempat kecil apapun itu sebetulnya bisa dimanfaatin. Ini kan tempat bumbu deket masak, deket kompor. Jadi sambil begini naruh kecap, lada, garam segala macem ya kan. Nah, sisanya ini adalah storage. Jadi semua ini adalah storage untuk piring, untuk sendok, garpu, wajan dan sebagainya gitu. Ini banyak banget. Banyak banget. Semuanya bisa dipakai. Ini tuh, semua bisa dipakai. Back wall, kita sebutnya ini back wall. Jadi antara kabinet bawah sama kabinet atas dapur itu kita sebutnya back wall. Ini sengaja kita back wallnya kita bikin cermin supaya luas. Ya, Mams. Ya, oke. Ini kulkas ya, Mams. Kulkas. Ini dispenser. Dispenser mana ya? Ini dispenser ya, Mams. Jadi semuanya ada ininya, ada fungsinya di sini, nggak cuma asal taruh. Kenapa di sini? Kenapa di sini? Kenapa di sini gitu ya? Itu semua ada fungsinya. Kenapa kompor di sini ya? Karena kulkas di sini, ngambil bahan makanan di sini, kita ngerjain cek potong-potong bla atau cuci dulu ke sini. Jadi semua ada pertimbangannya.
living room. Kita di living room sekarang. Living room ini memang kecil, tapi dengan kondisi kecil ini kita harus memanfaatkan gimana caranya supaya aktivitas duduk-duduk nonton TV bareng keluarga itu masih tetap ada ya. Saya lepas sandal deh ya, ini enak punya duduk. Nah, ini ya kursi masih bisa 2 set ini kan masih bisa ibu bapak anak cilik masih bisa, ini kakaknya masih bisa, mau duduk di bawah juga masih bisa. Memang mungkin nggak bisa dikasih meja kecil ya, tapi kalau dikasih meja kecil bulat juga masih bisa, ini opsional lah ya. Tapi intinya dengan ruangan ini aktivitas masih bisa berjalan seperti biasa, bahkan masih bisa ngobrol sama keluarga masih bisa gitu. Yang didapat juga ruangannya masih luas ya. Gitu. Ini juga buat kita bikin bagus back wall ya, kita bikin bagus, nggak tinggi banget supaya nggak bosan. Wah ruangan kecil kok tinggi banget ya ininya, enggak, ini cuma buat aksesoris saja ya. Ini juga kita bikin tipis aja, nggak usah tebel-tebel. Bawahnya masih bisa dipakai untuk tempat buku. Ini masih bisa dipakai untuk tempat buku ya. Masih bisa buku ukuran A4 berdiri bisa. TV kalau ditaruh di atas lebih tipis lagi ya sebenarnya. Cuman ya nggak masalah, opsional lagi. Jadi masih bisa ya. Wallpaper memang agak krusial kalau di ruangan kecil. Jadi memang lebih baik mempertimbangkan masalah wallpaper. Lebih cepat lebih baik, karena kadang-kadang untuk mengangkat sebuah ruangan lebih homey itu dari wallpaper. Yuk ke kamar utama. Nah, kamar utamanya ini seperti biasa pasti ada tempat tidur lah ya. Tempat tidur ini ukurannya 160x200. Ini back wall besar ini fungsional, banyak fungsinya. Dia sebagai storage, cermin iya, storage iya dalamnya. Ini juga storage, ini buat tempat TV, dan itu adalah meja rias. Memang tidak begitu tebal ya, mungkin sekitar 20 tapi 25 atau 25 gitu ya, 20 sampai 25. Tapi cukup lah ini untuk meletakkan hal-hal banyak kan, barang-barang ibu-ibu gitu yang bisa ditaruh gitu loh. Karena memang kita nggak bisa terlalu besar ya. Ini memang kondisinya seperti ini, bagaimana memanfaatkan ruangan yang luasnya seperti ini, tapi kita masih bisa memanfaatkan fungsi-fungsi yang baik ya. Selain itu pasti ada lemari pakaian ya. Lemari pakaiannya 2 pintu. Nah ini kamar anak nih ceritanya. Tempat tidurnya lebih kecil dikit ya, lebih kecil banyak. Ini cuma 1 meter. 1 meter ini meja belajar plus meja rias juga, makanya dikasih cermin di atas. Ini rak buku, karena kan anak belajar kan banyak buku lah ceritanya gitu ya. Dan ini lemari gitu. Jadi semuanya tetap ada loh di sini. Kalau dibilang wah nggak cukup buat macam-macam, masih cukup full function. Tempat tidur, meja belajar, meja rias, lemari, rak buku. Kalau mau di bawah bisa juga. Kalau misalnya mau bikin yang tumpuk ya Bisa juga ditarik gitu, storage juga bisa. masih bisa banget. Atau pakai laci bawahnya juga bisa gitu. Jadi opsinya bisa macam-macam lah dengan kondisi ini sebenarnya. Halo, nah udah keliling-keliling nih, lihat tadi apartemen 2 kamarnya kan. Jadi ini sebetulnya adalah ide isi interior untuk apartemen 2 kamar yang kira-kira ukurannya 50 meter. Finishingnya juga dibuat yang light, dibuat yang lucu, yang homey pastinya. Semoga para viewers atau teman-teman sekalian yang melihat bisa mengambil ide-ide baik dari yang kita sharing hari ini ya gitu. Semoga bisa bermanfaat yang main sharing hari ini untuk apartemen 2 kamar. Oke. Nah selanjutnya kita akan ke apartemen yang 3 kamar ya. Next episode ya. Bye bye.